Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya akan membahas tentang produksi dan konsumsi dalam sudut pandang Islam. Seperti yang teman-teman ketahui, produksi dan konsumsi adalah dua kegiatan yang tidak terpisahkan. Izinkan saya untuk menjelaskan teori konsumsi dalam sudut pandang Islam, yaitu seluruh pengeluaran berupa barang dan jasa dalam rangka memenuhi tuntutan syariat Islam. Nah, kalau sudah berbicara tentang syariat Islam, berarti konsumsi di sini yang dimaksud adalah bukan konsumsi untuk kepuasan diri atau berfoya-foya. Jadi, konsumsi dalam syariat Islam itu bukan hanya untuk bisa dirasakan oleh seorang individu, namun juga untuk umat atau sosial. Di konsumsi di sini boleh untuk kesehatan jasmani dan rohani. Jenis konsumsi atau personal expenditure itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada consumption dan yang kedua adalah saving. Consumption adalah kebutuhan yang langsung habis, langsung digunakan atau langsung dimakan. Tapi kalau saving, dia berupa investasi, ya, barang yang untuk ditabung atau untuk berjaga-jaga. Sekarang saya ingin membahas mengenai teori dasar konsumsi menurut konvensional dan Islam. Yang pertama, saya akan membahas teori konsumsi menurut konvensional. Yang pertama, pengeluaran mereka itu didasari oleh hawa nafsu. Teori konsumsi ini memegang prinsip rasionalisme ekonomi, di mana setiap konsumen akan bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sesuai rasio akal manusia. Berbicara mengenai kepuasan sesuai rasio akal manusia, itu berbeda-beda. Dan tentunya rasio akal manusia itu hanya ingin kepuasan yang lebih. Akhirnya, semakin banyak kita membeli sesuatu, maka pengeluaran kita semakin tidak terukur dan juga tidak terkontrol. Maka itu yang dinamakan hawa nafsu. Karena mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka, maka yang kedua, konsumsi secara konvensional itu sifatnya jadinya subjektif. Artinya, barang yang mereka konsumsi itu cenderung tidak penting dan juga tidak ada manfaatnya. Masih berhubungan erat dengan hawa nafsu, ketiga itu mereka menghalalkan segala cara demi memuaskan keinginan atau hawa nafsunya itu. Kalau konsumsi dalam Islam itu didasari oleh kebutuhan. Ketika kita melakukan pengeluaran dalam Islam, kita dianjurkan untuk bersikap sederhana karena kita sangat mementingkan maslahah. Maslahah adalah manfaatnya dan kebaikannya dapat dirasakan oleh seluruh umat dan bukan hanya untuk kepuasan diri. Ketika kita ingin mengonsumsi barang dan jasa, apakah manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang? Karena kita melakukan pengeluaran didasari oleh kebutuhan, maka keputusan kita dalam mengonsumsi sesuatu itu lebih objektif. Dan tentu saja kita ingin mengonsumsi sesuatu dengan semuanya yang halal, termasuk cara kita mendapatkan barang atau jasa tersebut menurut agama Islam. Apa saja sih etika konsumsi dalam sudut pandang Islam? Yang pertama, tentunya kita harus memiliki batasan yang sudah ada di surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 berbicara tentang mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dan juga thayyib atau yang baik. Halal adalah keputusan dari Allah. Baik itu balik lagi kepada setiap pribadi manusia. Di sini ada susu. Susu itu baik dan halal. Tetapi bagi seorang yang memiliki lactose intolerant, mengonsumsi susu secara berlebihan akan mengganggu sistem pencernaan di usus besar. Yang kedua, kita menghindari dua sifat yaitu israf dan tabzir. Yang ketiga ada maslahah. Poin yang terakhir ada dasar kebutuhan manusia menurut Asy-Syatibi. Yang pertama ada iman, yang kedua ada jiwa atau raga ya. Contohnya kita mengonsumsi jus, vitamin, buah-buahan. Ketiga ada akal, kebutuhan olahraga atau ilmu. Itu adalah dasar kebutuhan manusia. Ada keturunan atau keluarga untuk memberi makan anak-anak kita, untuk memberi makan istri dan juga
keluarga besar, dan yang terakhir adalah kekayaan. Ketika ini semua sudah tercapai, maka kita telah mencapai maslahah yang maksimal. Lalu, apa sekarang prinsip konsumsi dalam Islam? Menurut Muhammad Abdul Manan dalam bukunya Islamic Theory and Practice. Yang pertama dan yang selalu kita sebutkan yaitu kemaslahatan. Dan yang kedua adalah keadilan dan kebenaran. Yang ketiga adalah kebersihan. Dipastikan tidak ada unsur atau zat najis atau yang haram. Yang keempat, prinsip kita dalam berkonsumsi adalah kesederhanaan. Kita tidak mengikuti hawa nafsu, kita tidak kikir, dan juga tidak mubazir. 5 adalah akhlak. Ketika kita mengonsumsi sesuatu, maka hal tersebut yang kita konsumsi itu menambah keimanan kita. Dan hendaknya kita membaca doa sebelum dan sesudah makan. Kemudian mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Boleh nggak sih kita menjadi orang kaya? Tentu boleh ya teman-teman. Karena ketika kita memiliki harta yang banyak, kita jadi lebih mudah untuk bersedekah, berinfak, berbagi, membantu menolong saudara kita yang kesusahan, meminjamkan hutang. Namun jangan sampai kita diperdaya oleh dunia. Sekarang kita akan membahas bagian produksi dalam Islam. Jadi produksi adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai maslahah bagi masyarakat untuk mencapai tujuan menurut syariat Islam, yaitu falah, kemenangan di dunia dan di akhirat. Dari hadis At-Tabrani yang berbunyi berusaha mencari rezeki halal adalah wajib bagi setiap muslim. Lalu bagaimana tujuan produksi tersebut dalam sudut pandang Islam? Yang pertama, tujuan produksi yang pasti adalah keuntungan. Tapi keuntungan di sini bukan hanya semata-mata berupa rupiah. Tapi keuntungan dalam produksi adalah relasi bisnis yang amanah, kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua adalah sumber daya ekonomi, alam dan juga manusia. Sebagai khalifah di bumi kita harus tetap amanah dan benar. Manfaatkan sumber daya sebagaimana perintah Allah. Kita harus memperlakukan partner bisnis kita dengan adil dan juga menjaga lingkungannya. Yang ketiga, tujuan produksi dalam Islam adalah ibadah. Maksudnya di sini, ketika kita berproduksi, penyediaan barang dan jasa meliputi atribut fisik dan nilai. Jadi selain atribut fisik yang kita produksi, yaitu packaging, branding, marketing, interior desainnya, tetapi kita juga harus menyediakan value, yaitu nilai. Nilai itu adalah norma dan langkah menuju keberkahan. Barang yang kita sediakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan yang doruriyat. Dalam proses produksi, akan lebih utama jika kita menyediakan sembako atau bahan kebutuhan daripada tas kulit yang harganya sampai 30 juta. Nah, masalahnya hampir tidak ada, nilai ibadahnya juga semakin kecil. Sangat berbeda dengan tujuan produksi konvensional. Mereka memaksimalkan keuntungan dan mengejar keuntungan yang sangat tinggi, mengoptimalkan efisiensi produksi sampai mengabaikan maslahah. Mereka menghalalkan segala cara sampai mengabaikan hak karyawannya dan tidak menjaga lingkungannya. Ini adalah 6 faktor produksi dalam Islam. Yang pertama ada tanah, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga modal, yang keempat organisasi dan manajemen. Nah, ini yang harus kita atur dan laksanakan sesuai aturan Islam di dalam ukhuwah Islamiyah. Seperti ketika sudah waktunya jam sholat, hendaknya beristirahat dan setiap keuntungan yang masuk dikeluarkan zakatnya, juga teknologi dan bahan baku. Di prinsip produksi dalam Islam diantaranya halal, tidak bertentangan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang doruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Kemudian, kegiatan produksi harus memperhatikan keadilan, aspek sosial, dan memenuhi kewajiban zakatnya. Menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, dan mencegah kerusakan. Yang terakhir, prinsip produksi dalam Islam yaitu mendistribusikan keuntungan yang adil antara pemilik, pengelola, manajemen dengan karyawan.
Seperti itu pembahasan produksi dan konsumsi dalam Islam dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga memberi manfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.